Saya Rafli Surgandi dengan NIM A1C4-19053 dari kelas reguler B kelompok 5 akan menjelaskan mitokondria yang mencakup sejarahnya, pengertiannya, struktur, fungsi, serta komponen kimia dalam mitokondria tersebut, dan juga respirasi pada sel, khususnya pada proses glikolisis. Yang pertama yaitu sejarah mitokondria. Mitokondria pertama kali diamati dan diisolasi dari sel pada tahun 1850 oleh Collican melalui pengamatannya pada jaringan otot urik serangga. Ia menemukan adanya granula-granula dengan struktur yang bebas dan tidak berhubungan secara langsung dengan struktur internal lain. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1890 oleh Altman, yang mana ia mengidentifikasi granula-granula tersebut dan ia berikan nama bioblast. Seiring dengan berjalannya waktu, istilah tersebut ia ganti dengan istilah mitokondria, yang mana dalam bahasa Yunani mito yang berarti benang dan kondrion yang berarti granula, sebab penampakan granula-granula tersebut menyerupai benang bila diamati dengan menggunakan mikroskop cahaya. Yang selanjutnya yaitu pada tahun 1900 oleh Microis, yang mana ia menunjukkan bahwa di dalam mitokondria berlangsung reaksi-reaksi oksidatif. Selanjutnya pada tahun 1911 oleh Warburg, yang mana ia menemukan bahwa mitokondria mengandung enzim-enzim yang mengkatalisis reaksi-reaksi oksidatif sel. Kemudian pada tahun yang sama oleh orang berbeda yaitu oleh Kingsbury, ia mendukung bahwa mitokondria merupakan tempat spesifik untuk reaksi-reaksi oksidasi. Setelah itu pada tahun 1930 oleh Sir Hans Krebs yang menjelaskan beberapa reaksi siklus asam trikarboksilat atau yang kita lebih kenal dengan siklus atau Dow-Krebs. Dan yang terakhir yaitu dari tahun 1950 oleh Lehninger, Green, Kennedy, dan Hochbaum dan serta lainnya, yang mana ia menunjukkan secara jelas reaksi-reaksi seperti oksidasi asam lemak, fosforilasi oksidatif, serta sifat-sifat lain mitokondria. Yang selanjutnya akan saya bahas yaitu mengenai pengertian dari mitokondria. Mitokondria merupakan organel tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel pada organisme. Selain itu, terdapat fungsi seluler lain seperti metabolisme asam lemak, biosintesis pirimidina, homeostatis kalsium, transduksi sinyal seluler, dan juga sebagai penghasil energi. Mitokondria disusun oleh 4 komponen utama. Yang pertama yaitu membran luar, ruang antar membran, membran dalam, dan juga matriks. Yang pertama yaitu membran luar. Membran luar terdiri dari molekul lipid dan protein yang sifatnya permeabel terhadap molekul-molekul kecil. Sifat yang permeabel ini dikarenakan pada membran luar terdapat protein porin yang menyebabkan membran ini bersifat permeabel terhadap molekul-molekul kecil yang berukuran 6.000 Dalton sekalipun. Yang selanjutnya yaitu ruang antar membran. Ruang antar membran ini merupakan ruang sempit di antara membran luar dan juga membran dalam. Pada ruang antar membran ini merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi yang penting bagi sel seperti siklus Krebs, reaksi oksidasi asam amino, dan reaksi B oksidasi asam lemak. Yang ketiga yaitu membran dalam. Pada membran dalam terkandung 20% lipid dan 80% protein. Sifatnya kurang permeabel berbeda dengan membran luar dan juga sebagai tempat utama untuk pembentukan ATP atau adenosine trifosfat atau sebagai energi utama dalam sintesis protein dalam metabolisme sel. Membran dalam ini mengandung protein yang terlibat dalam reaksi fosforilasi oksidatif, ATP sintase yang berfungsi membentuk ATP pada matriks mitokondria, serta protein transport yang mengatur keluar masuknya metabolit dari matriks melewati membran dalam. Pada membran dalam terdapat
krista, yang mana krista ini merupakan lekukan di dalam membran dalam yang mengarah ke dalam matriks. Struktur krista ini meningkatkan luas permukaan membran dalam sehingga meningkatkan kemampuannya dalam memproduksi ATP. Sepanjang krista terdapat protein sitokrom yang berperan sebagai oksidator dan reduktor berantai sehingga membebaskan energi secara gradual untuk membentuk ATP. Dan yang terakhir yaitu matriks. Matriks merupakan cairan yang terdapat dalam membran dalam mitokondria. Cairan tersebut berupa gel yang diliputi selaput dalam mengandung sejumlah enzim siklus Krebs, garam dan air. Di dalam matriks juga terdapat beberapa komponen yakni molekul DNA mitokondria. Yang kemudian yaitu ribosom, yang mana ribosom ini merupakan organel sel yang dibangun di dalam nukleus yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein dalam sitoplasma. Dan ribosom ini terdiri dari rRNA dan molekul protein yang membentuk dua subunit. Selanjutnya yaitu granula atau ion-ion yang terdapat pada mitokondria dan enzim. Dan juga yang terakhir yaitu enzim oksidasi. Enzim ini membantu proses metabolik dalam mitokondria. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur dari mitokondria dari gambar yang telah saya buat, yang mana pada mitokondria tersusun atas membran luar, membran dalam, ruang antar membran, matriks, granula, krista, ribosom dan juga ATP sintase. Yang pertama yaitu membran luar. Membran luar ini terdiri dari molekul lipid dan molekul protein dengan perbandingan yang sama yang bersifat permeabel. Karena dalam membran luar ini terdapat protein porin. Selain itu terdapat juga enzim-enzim yang membantu proses metabolik pada mitokondria. Jelasnya, dalam hal ini, membran luar mitokondria menyerupai membran luar bakteri gram negatif. Selain itu, membran luar juga mengandung enzim yang terlibat dalam biosintesis lipid dan enzim yang berperan dalam proses transpolipid ke matriks untuk menjalani biooksidasi menghasilkan asetil koenzim A atau asetil CoA. Selanjutnya yaitu ruang antarmembran. Ruang antarmembran ini merupakan ruang sempit yang terdapat di antara membran luar dan juga membran dalam. Pada ruang antarmembran ini merupakan ruang penting terjadinya beberapa hal pada sel, yaitu seperti reaksi-reaksi penting siklus Krebs, reaksi oksidasi asam amino, dan reaksi oksidasi asam lemak. Kemudian yaitu membran dalam. Membran dalam terdiri dari 20% lipid dan 80% lemak. 20% lipid dan 80% protein. Sifatnya kurang permeabel dan sebagai tempat umum untuk pembentukan ATP atau asetil koenzim A, yang mana ATP ini merupakan energi utama dalam metabolisme sel. Dalam membran dalam ini terdapat lekukan-lekukan yang berbentuk lamela dan tubulur yang mengarah ke arah matriks yang disebut dengan krista. Krista ini berfungsi untuk meningkatkan luas permukaan untuk menghasilkan ATP. Krista ini juga dapat berubah menyesuaikan aktivitas dalam sel. Yang selanjutnya yaitu ada matriks. Matriks ini merupakan cairan-cairan yang tidak terlalu cair yang terdapat dalam membran dalam mitokondria. Matriks ini tersusun atas beberapa komponen, yakni molekul DNA mitokondria. Yang selanjutnya yaitu terdapat ribosom. Ribosom ini digunakan untuk mensintesis protein. Yang selanjutnya yaitu terdapat granula atau butir-butir atau disebut juga dengan ion-ion.
yang membantu dalam proses metabolik mitokondria. Kemudian terdapat enzim-enzim, dan juga yang terakhir yaitu terdapat ATP sintase, yang mana ini merupakan tempat transport keluar masuknya ion-ion di dalam mitokondria. Selanjutnya saya akan menjelaskan komposisi kimia yang terkandung dalam mitokondria. Air merupakan komponen yang akan selalu ditemukan pada seluruh bagian mitokondria kecuali dalam bagian lapisan bilayar lipida. Komponen utama dalam mitokondria ini yaitu protein, yang mana jumlah proteinnya akan mengikuti atau akan sebanding dengan jumlah membran yang ada. Protein pada mitokondria ini dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama bentuk terlarut, dan yang kedua yaitu bentuk tidak terlarut. Pada enzim bentuk terlarut terutama terdiri atas enzim-enzim matriks dan protein perifer membran atau protein intrinsik membran tertentu. Sedangkan protein tidak terlarut biasanya menjadi bagian integral membran. Beberapa dari protein ini merupakan protein struktural serta beberapa protein enzim. Kemudian yang terkandung dalam mitokondria yaitu lipida mitokondria. Komposisi lipida mitokondria tergantung dari sumber mitokondrianya. Namun demikian, fosfolipida merupakan bentuk yang dominan. Umumnya fosfolipida terdiri dari 3/4 dari total lipida. Fosfatidilalamin dan fosfatidietanolamin umumnya merupakan fosfatidil dalam jumlah yang besar pada mitokondria. Namun demikian, ditemukan kadar kardiolipin dan kolesterol dengan konsentrasi yang rendah. Sejumlah molekul organik sederhana yang berbeda berasosiasi dengan membran mitokondria. Beberapa dari molekul ini adalah molekul redoks yang ikut serta dalam transport elektron. Ubiquinon atau koenzim Q, flavin atau VMN dan VAD, dan nukleotida pyridin atau NAD+ secara normal terikat membran dan kadang-kadang berasosiasi pada hampir sebagian membran dalam. Kemudian yaitu fungsi mitokondria. Ada banyak fungsi mitokondria, namun pada kali ini saya akan menyebutkan beberapa fungsinya. Yang pertama yaitu tempat berlangsungnya respirasi sel. Yang kedua itu menghasilkan energi dalam bentuk ATP, yang mana di sini makanan yang akan dikonsumsi lalu dipecah dalam bentuk molekul seperti karbohidrat atau lemak untuk kemudian dikirim atau dibawakan ke mitokondria, yang nantinya akan dihasilkan molekul ATP melalui proses fosforilasi oksidatif. Selanjutnya yaitu menjaga konsentrasi ion kalsium. Mitokondria juga penting untuk menjaga konsentrasi ion kalsium yang tepat dan cukup dalam berbagai kompartemen sel. Mitokondria membantu sel-sel dengan melayani atau menjadikan sebagai tempat penyimpanan ion kalsium. Dan masih banyak contoh lainnya. Nah, pada kali ini yang akan dibahas spesifiknya yaitu pada fungsi yang pertama atau fungsi utama dari mitokondria, yaitu tempat berlangsungnya respirasi sel. Respirasi seluler merupakan proses pemecahan makanan yang kita konsumsi menjadi energi kimia. Energi kimia dihasilkan berupa ATP. ATP di sini merupakan bahan bakar untuk tubuh. Nah, jadi mitokondria ini merupakan tempat kita mengkonversi makanan yang kita konsumsi menjadi energi kimia atau ATP. Pada respirasi sel mitokondria terjadi respirasi aerob yang mengkatabolisme makanan, yaitu respirasi aerob merupakan reaksi pemecahan senyawa glukosa dengan memerlukan bantuan oksigen. Adapun persamaan reaksinya yaitu C6H12O6 atau gula ditambah 6O2 menjadi 6CO2 ditambah 6H2O ditambah energi, yang mana energinya ATP dan juga energi panas. Ada 4 proses utama dalam respirasi aerob, yaitu yang pertama glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, dan ketiga siklus Krebs, dan yang terakhir itu transport elektron. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses pertama pada respirasi aerob, yaitu glikolisis. Dalam artinya, gliko yaitu gula dan lisis artinya pemecahan atau pengubahan, yang secara umum artinya maksudnya itu glikolisis adalah proses pengubahan gula yang lebih sederhana atau katabolisme karbohidrat menjadi asam pirufat. Proses glikolisis merupakan proses
pengubahan glukosa menjadi 2 molekul asam piruvat dengan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Glikolisis ini sendiri merupakan tahapan pertama dari respirasi aerob untuk memproses gula menjadi energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Respirasi aerob sendiri berlangsung dalam 4 tahapan. Yang pertama yaitu glikolisis ini, yang kedua nantinya dari karboksilasi oksidatif, yang selanjutnya siklus Krebs, dan yang terakhir yaitu transport elektron. ATP yang dihasilkan dalam glikolisis akan digunakan untuk berbagai proses yang membutuhkan energi, karena ATP merupakan molekul penyimpanan energi. Sedangkan NADH nantinya akan menjalani proses transfer elektron untuk menghasilkan ATP. Berikut merupakan bagian dari proses glikolisis, yang mana glukosa akan dipecah menjadi komponen sederhana asam piruvat. Proses pertama yaitu glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim heksokinase. Tahap ini membutuhkan energi dari ATP yang akan disimpan dan berubah menjadi ADP. Selanjutnya, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang dikatalis oleh enzim fosfoheksosa isomerase. Fruktosa 6-fosfat ini kemudian akan diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat atau difosfat. Reaksi ini dikatalis oleh enzim fosfofruktokinase. Dalam reaksi ini dibutuhkan energi dari ATP. Kemudian fruktosa 6-bifosfat dengan 6 atom C akan dipecah menjadi gliseraldehida 3-fosfat dengan 3 atom C dan dihidroksiaseton fosfat dengan 3 atom C pula. Reaksi tersebut dikatalis oleh enzim aldose. Selanjutnya, satu molekul dihidroksiaseton fosfat yang terbentuk akan diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat oleh enzim triosa. Fosfat isomerase, enzim fosfat isomerase. Enzim tersebut bekerja bolak-balik yang mana artinya dapat pula mengubah gliseraldehida 3-fosfat menjadi dihidroksiaseton fosfat kembali. Sedang yang sebelah sini yaitu gliseraldehida 3-fosfat oleh enzim triosa fosfat isomerase. Gliseraldehida 3-fosfat kemudian akan diubah menjadi 1,3 difosfoglycerate atau bifosfoglycerate oleh enzim fosfoglycerate kinase. Pada reaksi ini akan dilepaskan energi dalam bentuk ATP. Kemudian 3 asam fosfoglycerate akan diubah menjadi 2 fosfoglycerate oleh enzim fosfoglycerate mutase dengan bantuan enzim mutase. Kemudian 2 asam fosfoglycerate akan diubah menjadi fosfoenol piruvat oleh enzim enolase dengan bantuan enzim enolase. Fosfopiruvat akan diubah lagi menjadi piruvat yang dikatalis oleh enzim piruvat kinase. Dalam tahap ini juga dihasilkan energi dalam bentuk ATP. Begitu juga dengan proses ini, yang mana 2 asam fosfoglycerate akan dikatalis oleh enzim enolase yang diubah menjadi asam fosfoenol piruvat, yang kemudian asam fosfoenol piruvat akan diubah menjadi asam piruvat dengan bantuan asam piruvat kinase. Hasil akhirnya yaitu terdapat 2 asam piruvat yang dengan jumlah yang sama, yang mana dalam hal ini diperhatikan pada langkah ke-6 hingga langkah ke-10. Langkah-langkah tersebut terjadi 2 kali karena terbentuk 2 gliseraldehida 3-fosfat dari pembacaan fruktosa 1,6 bifosfat. Oleh karena itu, 2 molekul gliseraldehida 3-fosfat masing-masing akan menjalani langkah 6 hingga 10 tersebut. Hasil akhir dari glikolisis ini yaitu adalah 2 molekul asam piruvat, kemudian 2 ATP, 2 NADH, yang mana 1 NADH itu digunakan untuk membentuk 3 molekul ATP, sedangkan 1 FADH digunakan untuk membentuk 2 molekul ATP. Pada reaksi ini
Pada reaksi ini glikolisis terjadi pada sel mikroorganisme, tumbuhan, dan hewan melalui tahapan reaksi yang telah saya buat. Sekian materi glikolisis dari saya. Materi selanjutnya yaitu tentang dekarboksilasi akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, ini adalah dekarboksilasi oksidatif. Nah, apa sih itu dekarboksilasi oksidatif? Dekarboksilasi oksidatif terdiri dari dua kata. Kata pertama yaitu dekarboksilasi dan kata kedua oksidatif. Dekarboksilasi terdiri dari D yang memiliki arti pengurangan, pembuangan, atau pelepasan. Jadi, jika kita lihat dari katanya, dekarboksilasi memiliki arti pelepasan karboksilasi atau pelepasan karboksil. Dan oksidatif, jika kita belajar kimia, oksidatif memiliki arti kenaikan bilangan oksidasi. Jadi di sini oksidatif ini memiliki arti pelepasan elektron. Jadi kalau digabung dekarboksilasi oksidatif ini apa sih? Nah, dekarboksilasi oksidatif adalah reaksi yang mengubah asam pirufat yang beratom 3C123 menjadi senyawa yang baru yang beratom 2C, yaitu asetil koenzim A dengan C212. Dekarboksilasi oksidatif ini juga sering disebut dengan reaksi antara, karena reaksi ini adalah sebagai penghubung antara glikolisis dengan siklus Krebs. Jika ada oksigen yang cukup, maka hasil dari glikolisis ini atau dua asam pirufat ini akan memasuki mitokondria. Sebelumnya, dekarboksilasi oksidatif ini saya jelaskan bahwa dekarboksilasi oksidatif ini terjadi pada mitokondria. Nah, saat masuk ke mitokondria, dia melalui transport aktif. Nah, di transport aktif ini terdapat protein transport. Nah, ini dia protein transport. Protein transport ini memiliki fungsi sebagai penghantar molekul dan zat-zat gizi keluar dan masuk ke tubuh atau keluar tubuh. Nah, bagaimana sih jika oksigennya tidak cukup? Nah, jika tidak cukup oksigennya, maka asam pirufat harus melakukan fermentasi terlebih dahulu. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih ini harus ada dua dan duanya memakai pena merah? Kenapa harus dua? Karena satu molekul glukosa akan diubah menjadi 2 molekul asam pirufat dalam glikolisis. Artinya, proses dekarboksilasi oksidatif untuk satu molekul glukosa akan menghasilkan 2 molekul asetil koenzim A dan 2 NADH dan 2 CO2. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke dalam tahap-tahapan dekarboksilasi oksidatif. Nah, tahap-tahapan dekarboksilasi oksidatif
terdiri dari 3 tahap. Untuk tahap pertama, terjadinya pelepasan gugus karboksil yang terdapat pada asam pirufat, kemudian dilepaskan dan membentuk 2 CO2. Kemudian pada tahap yang kedua, karbon yang tersisa akan dilepaskan juga dan ditangkap oleh 2 NAD+ dan membentuk 2 NADH. Karena kejadian itu, maka ini akan berubah menjadi asetat. Tahap yang ketiga, adanya penambahan koenzim A, di mana koenzim A ini memiliki sifat melekat pada asetat. Maka dari itu terbentuklah asetil koenzim A. Baiklah, sampailah kita ke tahap hasil, yaitu 2 asam pirufat yang hasil dari glikolisis tadi didekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil koenzim A, 2 CO2 atau 2 karbon dioksida, dan 2 NADH atau nikotinamida adenosin dinukleotida hidrogen. Nah, enzim-enzim yang berperan dalam dekarboksilasi oksidatif terdiri dari 4 enzim. Yang pertama, dekarboksilase. Yang kedua, dekarboksilase. Yang ketiga, dehidrogenase. Dan yang keempat, dihidrolipid transasetilase. Nah, perlu saya tekankan bahwa dekarboksilasi oksidatif ini tidak menghasilkan ATP secara langsung. Namun nanti NADH inilah yang menjadi bahan untuk membuat ATP di transport elektron yang nantinya akan dijelaskan. Dekarboksilasi oksidatif ini hanya berlaku di aerob saja dan tidak berlaku yang bukan aerob. Jika pada yang bukan aerob, pirufat akan langsung diubah menjadi etanol atau asam laktat. Sekian tahap-tahapan dari dekarboksilasi oksidatif, kemudian akan dilangsungkan atau dilanjutkan dengan siklus Krebs. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu siklus Krebs. Siklus Krebs adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi pada sel hidup untuk menghasilkan energi dan asetil CoA. Perubahannya dari asam pirufat yang merupakan hasil dari glikolisis. Selanjutnya, kita akan mengetahui di mana terjadinya siklus Krebs. Siklus Krebs terjadi di mitokondria. Dan bagaimana tahapan dari siklus Krebs? Mari kita bahas secara seksama. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana tahapan dari siklus Krebs. Di sini yang pertama ada oksaloasetat yang akan berubah menjadi asam sitrat. Selanjutnya asam sitrat akan diubah menjadi isositrat, kemudian berubah menjadi aketoglutarat. Di sini menghasilkan NADH yang berubah lagi menjadi suksinil, lalu akan diubah lagi menjadi suksinat yang akan menghasilkan NADH dan ATP, kemudian berubah lagi menjadi fulmarat dan menghasilkan FAD dan FADH2 dan akan berubah lagi menjadi malat dan kembali menjadi oksaloasetat dan menghasilkan NADH
Baiklah, saya Putri Nila Handayani akan menjelaskan tentang transport elektron. Transport elektron ini terjadi di membran dalam mitokondria atau disebut dengan krista. Dan transport elektron ini adalah tahap pengubahan NADH dan FADH menjadi energi dalam bentuk ATP. Baiklah, saya akan menjelaskan di sini. Di sini adalah ruang antar membran dan di sini matriks mitokondria. Di sini ada fosfat, yang bulatan ini fosfat, dan di sini ada lipid, dan ini disebut dengan fosfolipid bilayer. Selanjutnya di sini ada koenzim Q dan ada sitokrom C dan ada ATPase. Ini adalah kompleks protein 1, kompleks protein 2, kompleks protein 3, dan kompleks protein 4. Selanjutnya adalah tahapan dari transport elektron. Yang pertama ada NADH. NADH ini diuraikan menjadi NAD+. Kemudian elektronnya masuk ke kompleks protein 1, lalu menuju ke koenzim Q. Di kompleks protein 1 ini akan dikeluarkan satu ion hidrogen H+. Dan dari koenzim Q akan menuju ke sitokrom C melalui kompleks protein 3 dan akan mengeluarkan satu ion hidrogen lagi, yaitu H+. Selanjutnya dari sitokrom C ini elektronnya akan dibawa masuk ke matriks mitokondria sebelah sini. Jadi masuk ke sini melalui kompleks protein 4 dan akan mengeluarkan satu ion hidrogen. Dari ketiga ion hidrogen ini akan dibawa menuju ke matriks mitokondria melalui ATPase. Jadi dari yang ketiga ini akan dibawa masuk ke ATPase. Gen ini masuk ke ATPase. Satu ion hidrogen akan mengubah ADP menjadi ATP. Satu ADP menjadi satu ATP. Sehingga di sini ada 3 ion hidrogen, maka akan ada 3 ATP yang dihasilkan. Selanjutnya, elektron akan bereaksi dengan ion hidrogen dan elektronnya akan ditangkap oleh oksigen, maka akan dihasilkan H2O atau air. Perlu diingat bahwa 1 NADH sama dengan 3 ATP. Baiklah, selanjutnya adalah FADH. FADH2 akan diuraikan menjadi FADH+, dan elektron akan masuk melalui kompleks protein 2, lalu dibawa ke koenzim Q, lalu dibawa lagi ke sitokrom C. Jadi dari sini ke sini, lalu ke sini, melalui kompleks protein 3, dan akan menghasilkan satu ion hidrogen. Ini. Dari sitokrom C akan dibawa menuju ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4 dan akan menghasilkan satu ion hidrogen lagi. Jadi tiap ion yang dikeluarkan ke ruang antar membran akan dibawa masuk ke dalam matriks mitokondria melalui ATPase. Kedua ini masuk ke sini. Untuk satu ion hidrogen
yang masuk akan mengubah 1 ADP menjadi 1 ATP. Elektron akan bereaksi dengan ion hidrogen dan elektronnya akan ditangkap oleh oksigen. Maka hasilnya itu H2O atau air. Dan perlu diingat FADH2 sama dengan 2 ATP. Jadi di sini ada jumlah ATP yang terjadi di rantai transport elektron. Yang pertama ada 2 NADH dikali 3 ATP menjadi 6 ATP, 2 NADH dikali 3 ATP menjadi 6 ATP, 6 NADH dikali 3 ATP menjadi 18 ATP, dan 2 FADH dikali 2 ATP menjadi 4 ATP. Totalnya 6, jadi 34 ATP rantai transport elektron. Perlu diingat, ini bukan jumlah total ATP yang dihasilkan, tapi ini hanya pembentukan jumlah ATP yang terjadi pada rantai transport elektron. Sekian dari saya, terima kasih.